Ya, selamat sore adik-adik. Selamat bergabung di kuliah metodologi riset dan penuturan ilmiah MFF 2060 ya. Kemudian pengampu mata kuliah ini ada dua, saya sendiri Bahrudin Nugroho dan Profesor Dr. Kuatriana, yang pembagian kuliahnya nanti sebelum UTS bersama dengan saya, dan setelah UTS nanti bersama dengan Pak Kuat ya. Baik, saya lihat ini adik-adik angkatan 2019 ya. Seluruhnya angkatan 2019, kebetulan semester ini sudah saya cek. Ya, semuanya 2019 ya. Kemudian berarti kalian memasuki semester 19, 20, 20, 21, 21, berarti masuk semester ke-5 ya rata-rata ya. Betul kan? 6 ya? Oh iya, ini genap ya. Oke, 6. Jadi biasanya memang mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini semester 5 ataupun semester 6 ya. Karena prasyaratnya kalau kita lihat adalah minimal mengambil 50 SKS mata kuliah yang sudah ditempuh ya. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan bincang-bincang terlebih dahulu ya mengenai kontrak perkuliahan dan juga sistem evaluasi yang akan kita lalui, dan juga mengenai silabus atau topik-topik apa saja yang akan kita bahas di kelas ini ya. Selain itu juga diperlukan mengenai tujuan ya, objektif dari perkuliahan kita. Baik, saya akan stop dulu tayangan presensi ya, nanti kita bisa ulang di akhir perkuliahan kalau masih ada yang belum berhasil. Saya ingin menayangkan mengenai silabus ya. Nah ini. Sudah tayang di tempat kalian? Sudah, Pak. Oke. Jadi mata kuliah kita yang akan kalian ikuti ini adalah satu persiapan yang harus kalian lalui sebelum kalian menempuh tugas akhir ya. Jadi seperti itu. Nah, mata kuliah ini sebenarnya dulu merupakan penggabungan dari 3 mata kuliah sekaligus ya. Yang pertama adalah metodologi riset, kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Jadi metodologi riset itu memang diperlukan di dalam kurikulum kita. Kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dulu ini merupakan mata kuliah wajib nasional, sehingga harus pernah diberikan kepada mahasiswa, tetapi tidak harus merupakan satu mata kuliah yang independen, jadi bisa di-embedded ke dalam satu mata kuliah yang merupakan penggabungan, dan di tempat kita juga mengambil langkah seperti itu. Nah, syaratnya kemudian minimal 50 SKS, kalau dulu kalau tidak salah 80 SKS ya. Nah, sekarang karena ada kurikulum MBKM yang kemudian memampatkan katakanlah mata kuliah pokok ke dalam 5 semester, maka metodologi riset dan penuturan ilmiah itu prasyaratnya
bukan lagi 80 SKS tetapi 50 SKS ya. Nah, kemudian apa yang akan kita bahas di dalam mata kuliah kita ya. Jadi sebenarnya sangat fundamental dan sangat saya yakin adik-adik sudah melakukannya, tetapi nanti yang akan kita bahas adalah lebih kepada aspek-aspek yang praktikalnya, kemudian juga yang ingin dicapai dari kuliah ini adalah skill, bukan pengetahuan. Ya, jadi contohnya di situ ada telaah literatur. Ya, jadi ada jenis dan sumber literatur, membaca dan memahami literatur secara efektif dan efisien. Kemudian bagaimana melakukan pengelolaan literatur dengan menggunakan software dan sekarang sudah sangat didukung oleh device yang mobile gitu ya. Jadi pertama telaah literatur, tentu bukan lagi pengetahuan bagaimana melakukan penelaahan literatur, tetapi yang akan menjadi tujuan dari kuliah kita kali ini adalah bahwa adik-adik nanti betul-betul bisa melakukan penelaahan literatur secara baik dan benar, secara efektif dan efisien, kemudian nanti dapat dibuktikan dengan luaran. Luarannya apa kira-kira? Luarannya adalah setidaknya ringkasan, ya, ringkasan yang merupakan hasil penelaahan, hasil penelusuran, hasil membaca dan kemudian mengelola literatur itu ke dalam satu tulisan yang kompak. Ya, nanti ini bisa diukur dengan tugas ataupun dengan kuis yang sifatnya menguji apakah kalian betul-betul sudah bisa melakukan penelaahan literatur ya. Artinya apa? Misalnya nanti gini ya, ini sekaligus biar adik-adik punya gambaran, nanti diminta untuk melakukan penelusuran literatur didasarkan pada satu topik, topiknya bisa bebas sesuai dengan minat adik-adik semua, atau juga topiknya sudah ditentukan ya. Kemudian jumlah literaturnya katakanlah diberi sejumlah 10. Kemudian diminta untuk membuat satu ringkasan benang merah mengenai pentingnya topik yang dipilih itu didasarkan pada hasil membaca literatur. Ya. Jadi nanti akan kita coba betul-betul lihat apakah adik-adik sudah bisa melakukan penelaahan literatur atau belum. Ya. Kenapa ini penting? Karena di dalam proses penelitian, sebelum memulai melakukan penelitian, kita harus melakukan penelusuran terlebih dahulu. Apakah topik tersebut masih merupakan topik yang hangat, kemudian di sisi atau aspek mana yang masih bisa dikembangkan, dan juga dari sisi ketersediaan alat, misalnya alatnya nanti memerlukan alat yang sangat canggih, kalian ingin merencanakan penelitian itu. Nah, di Indonesia ada tidak? Ini kan perlu penelaahan ya. Jangan sampai nanti kita membuat suatu rencana yang tidak realistis ya. Itu pentingnya penelaahan literatur. Kemudian bagi mahasiswa sebenarnya penelaahan literatur ini berguna untuk menjadi baseline knowledge ya, sehingga teknik yang baik, yang efektif dan efisien itu perlu kalian kuasai ya. Sekali lagi skill. Kemudian poin yang kedua adalah metodologi riset. Ini jelas ya. Kalian akan diajak lagi untuk mengingat ya apa itu metodologi riset, kemudian juga memilih dan menentukan masalah penelitian ya. Kemudian menulis catatan dalam logbook. Kemudian bagian yang tidak kalah penting adalah membuat alur penelitian, menentukan data yang harus dan perlu didapat, kemudian bagaimana melakukan analisis data,
menyajikan hasil dan menyiapkan laporan. Ya, ini kita beri judul besar metodologi riset. Ya, tentu kalian sudah mengetahui langkah-langkah ilmiah ya. Nanti akan kita bahas lagi secara detail. Nah, ada satu poin yang menarik di sini yaitu menulis catatan dalam logbook. Menurut berbagai macam survei, literasi Indonesia, literasi itu tidak hanya membaca tetapi juga literasi dalam menulis itu rendah ya. Nah, ini kalian harus mulai saat ini membiasakan diri melakukan pencatatan yang rapi, yang sistematis dan yang bermanfaat bagi kalian untuk penelitian yang kalian lakukan di kemudian hari ya. Maka ini di sini ada menulis catatan dalam logbook. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya. Kira-kira itu adalah topik-topik sebelum UTS ya. Nah, nanti yang dua topik berikutnya, etika dalam penulisan ilmiah ya, apa itu plagiarisme, menghindari fabrikasi dan falsifikasi, manipulasi, tata cara mengacu dan paraphrasing, ini akan disampaikan di pertemuan setelahnya, setelah UTS ya, oleh Pak Kuat. Kemudian tidak kalah penting adalah poin yang terakhir dari frasa dalam judul kuliah kita, yaitu penuturan ilmiah. Yang dimaksud di situ adalah penulisan laporan tugas akhir, kalian akan dikenalkan dengan itu ya. Kemudian apa itu artikel atau manuskrip ilmiah, termasuk bagaimana menilai tingkat kualitasnya ya. Jangan sampai nanti kalian mengacu satu artikel ilmiah tetapi secara kualitas ternyata belum baik, sehingga yang kalian gunakan informasinya itu secara ilmiah masih belum diakui gitu ya. Nah, sebagai student kalian tidak bisa menjustifikasi sendiri, maka perlu dikenalkan pada kualitas atau kualifikasi artikel ilmiah. Nanti di pertemuan setelah UTS kalian akan dikenalkan dengan itu. Mungkin beberapa kali akan sempat saya singgung juga sebelum UTS karena memang hal tersebut tidak bisa dihindari ya, untuk bisa menjustifikasi kualifikasi, kualitas maupun tingkat kepercayaan artikel ilmiah. Kemudian tidak kalah penting mengenai format ya, format penulisan, struktur tugas akhir, manuskrip ilmiah, kemudian juga strategi penulisan yang efektif dan efisien, serta nanti saya yakin di antara kalian beberapa, tidak semuanya mungkin, itu bisa mempunyai kesempatan mengikuti presentasi di forum ilmiah, seminar nasional, internasional, kemudian bisa terbit di proceeding ilmiah dan seterusnya ya. Tapi sebenarnya untuk S1 ini tidak ada target seperti itu. Mungkin ada pertanyaan terkait silabus. Ini sudah menentukan topik semua ya, karena sudah semester 6. Ada yang masih belum punya topik penelitian tugas akhir? Ada, Pak. Ada ya. Oke, ini nanti sambil perkuliahan kita, kalau dimungkinkan sebelum UTS nanti mungkin output awalnya, karena tadi ada pencatatan hasil telaah literatur, itu bayangan saya adalah nanti berdasarkan topik yang kalian minati ya. Kalau seragam satu kelas begini 49 mahasiswa mungkin juga kurang menarik bagi saya ya ketika membaca satu persatu. Tetapi kalau beda-beda gitu, kemudian kalian punya topik masing-masing, nah nanti dilanjutkan dengan pengetahuan mengenai metodologi riset ya, itu akan outputnya bisa jadi setengah dari proposal penelitian tugas akhir ya. Jadi
yang belum punya topik tugas akhir, silahkan memanfaatkan kuliah kita ini sebagai pengatur ritme, ya, pengatur ritme. Nanti pertemuan pertama dijelaskan bagaimana menelusuri literatur dan bagaimana mengatur logistik, ya. Logistik itu penyimpanan file ataupun artikel ilmiah, ya, atau ya publikasi gitu ya, bisa dari seminar juga. Kemudian bagaimana menatanya. Nah, nanti kalian ikuti saja, ya, diikuti. Kemudian setelahnya kalian melakukan pemilahan. Setelah dipilah, dilakukan pencatatan. Nanti bisa jadi menjadi pendahuluan misalnya, ya. Kemudian setelah masuk ke metodologi riset, di situ ada setidaknya mengenai metode penelitian, baik itu eksperimental maupun sifatnya yang teoretik ataupun komputasional. Maka kalian bisa menulis dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jadi bagi mahasiswa yang belum punya, kuliah ini menjadi pengatur ritme untuk menyusun proposal. Kemudian yang sudah punya nanti akan bisa mengkalibrasi lagi bagian mana dalam proposal saya yang masih belum terlalu sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah misalnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga. Jadi selain kalian mengikuti kuliah, ya, kalian bisa menyusun proposal kalian secara lebih terstruktur dan nanti bisa mendapatkan masukan juga dengan kuliah yang berjalan ini. Jangan berkecil hati yang belum, ya, tapi segera saya sarankan, karena kalau terlambat rasanya juga kurang baik ketika nanti pada akhirnya kan kalau mulainya saja lambat, selesainya juga biasanya lambat gitu ya. Oke. Kemudian mengenai penilaian, ya, seperti biasa sebenarnya akan ada beberapa tugas, karena sekali lagi kuliah ini tujuannya skill bukan pengetahuan saja. Jadi satu step di atas pengetahuan, yaitu bisa mengimplementasikan, yaitu adalah skill. Nah, ada beberapa tugas sekali lagi, kemudian UTS. Nanti tugas sebelum UTS sampai dengan UTS itu akan menjadi 50% komponen penilaian total dari mata kuliah yang kita ikuti ini, ya. Kemudian sisanya 50% dengan Pak Kuat. Biasanya Pak Kuat juga melakukan hal yang sama, ya, ada tugas-tugas PR gitu, kemudian ditambah dengan ujian akhir, ya. Jadi seperti itu. Kemudian sejauh ini saya belum mendiskusikan dengan Pak Kuat apakah mau bauran atau tidak, ya, karena saya sendiri juga belum tahu berapa mahasiswa yang sudah ready di Jogja dan berapa yang belum gitu ya. Maka di akhir pertemuan kita sore ini saya ingin melakukan survei kecil-kecilan, ya. Survei kecil-kecilan untuk mengetahui apakah sebagian dari kalian sudah berada di Jogja dan ingin melakukan kuliah bauran, ya. Saya sendiri tidak terlalu yakin ini, tidak optimis dengan situasi sekarang ini, maka ya sudah, setidaknya saya punya data berapa mahasiswa yang sudah ready di Jogja. Maka coba kalian klik, ya, tautan di sini untuk melakukan survei awal berapa jumlah mahasiswa atau kalian yang ada di Jogja. Sudah muncul di tempat kalian? Sudah dibuka? Sudah, Pak. Oke, saya tunggu beberapa saat, ya. Kalau sudah, mungkin akan segera saya start, ya. Sudah muncul belum?
masih menunggu Bapak untuk memulai, Pak. Oke. Silahkan diisi. ...34 ya sesuai yang hadir. 35, oke. Mungkin masih ada satu lagi, mestinya 36 ya. Oh, masih bertambah, oke. Sudah semua? Masih bertambah ya. Coba saya cek yang hadir hari ini. Oh, 46 ya. Kita tunggu berarti. Oke, yang mengisi 40. Next. Silahkan diisi lagi. Baru 29 nih, silahkan. Saya tunggu ya beberapa saat lagi. Mestinya masih ada 5 lagi yang bisa mengisi sesuai dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Ayo, 2 orang lagi. Silahkan isi, yang belum siapa? Oke, kita skip ya yang 2. Silahkan. Ini pertanyaan terakhir, jadi ini survei kecil-kecilan. Oke, sudah 40 ya. Baik. Hasilnya dari yang pertama, apakah sudah di Jogja? Ternyata sudah cukup banyak yang di Jogja ya. Dari 40 sudah 29 orang. Kemudian apakah sudah vaksin 3 kali? Baru sedikit ya, baru 7 orang dari 38 yang mengisi kuis. Kemudian apakah menginginkan kuliah tatap muka atau bauran? 33 dari 40 ya. Di atas 80% menginginkan kuliah bauran. Baik, ini saya catat terlebih dahulu, nanti sebagai bahan diskusi dengan Pak Kuat ya, dan juga mungkin informasi untuk prodi juga. Baik, jadi itu pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Ini ada informasi dari Syahrul ya. Ada vaksin dosis ketiga dari GMC hari Sabtu ini ya.
Oke, yang belum silahkan ya. Oh, ini sudah penuh linknya dan seterusnya. Oke, ini tidak terkait dengan kuliah kita secara langsung. Mungkin ada pertanyaan terkait kuliah, pelaksanaan kuliah. Sementara masih menggunakan Google Meet ini ya. Kemudian informasi dari UGM, semua dosen nanti akan diberi akun atau langganan Zoom, sehingga jika di pekan depan misalnya sudah ada akun Zoom bagi saya, maka kita bisa beralih menggunakan Zoom sehingga lebih interaktif dan bisa kita record perkuliahannya. Sementara ini dengan Meet ini belum bisa kita record ya. Ini ada yang bertanya, untuk praktikum di Lab Visyanti bagaimana ya Pak? Apakah sudah ada keputusan terbaru? Nanti kita akan lakukan juga survei juga ya, yang praktikum di Lab Visyanti itu berapa, kemudian per praktikum berapa, per mata praktikum maksud saya, sehingga nanti bisa kita organize. Dan kemungkinan mungkin akan ada bauran. Jadi ini masih tentatif, belum keputusan yang pasti. Nanti tentatif tergantung kondisi dan juga jumlah praktikannya ya. Kalau memungkinkan nanti akan kita lakukan bauran. Setidaknya misalnya dari 5 mata praktikum kita selenggarakan 2 atau 3 secara luring, kemudian sisanya mungkin lebih pada daring ya, pengolahan data dan pelaporannya. Gitu mengenai praktikum ya. Yang kedua mengenai pembuatan paper atau artikel ilmiah ya. Jadi nanti kita akan membahas ini secara agak detail, bahwa menurut regulasi yang ada di Indonesia, KKNI level 6, S1 itu tidak diwajibkan untuk mencapai kebaruan. Sehingga biasanya kalau tidak ada kebaruan, tidak ada output berupa artikel ilmiah ya. Nanti kita akan bahas secara detail mengenai ini. Ada lagi? Saya beri waktu ini pertanyaan terakhir kalau ada. Kalau tidak ada, saya akan tayangkan lagi presensinya, karena tadi baru beberapa yang berhasil, masih ada beberapa yang belum ya. Silahkan di scan bagi yang belum berhasil presensi. Ini masih pengajar ya, coba saya scan ulang. Sudah semuanya? Ada yang belum berhasil? Baik, sudah tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pertama kita. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. ya, sama-sama.